Sore Mas Lus, Lus Mare itu. Halo, sore Mas Angga. Mas Angga, lu ada yang mendengar suara saya? Halo, halo. Cek 1 2 3, cek. Cek, cek 1 2 3. Ada dengar suara saya? Siapa yang bicara?
Bentar, saya cari absen dulu. Semester 3 ya Mas ya ini ya? Semester 5 ya? 3 Pak, 3. Oke, sebentar. Saya lagi nyari jadwalnya sebentar. Apa? Absensi. Absensi semester 3. Oke. Ada yang rencana mau ke kampus nih? Atau kita semua online semuanya? Kayaknya online Pak. Soalnya kerja juga sih. Oke. Update, update, update.
Nggak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera. Oke, saya mau absen dulu ya. Ini pertemuan kedua berarti ya? Dulu, Pak. Ya. Ada Abdurrahman. Hadir. Abdurrahman nggak ada. Angga Aditya. Hadir, Pak. Hadir. Angga Aditya, oke. Aprilian Dwi Cahyo. Aprilian ada nggak? Aprilian. Belum ada ya Aprilian ya? Ada Aprilian Dwi Cahyo. Oke, lanjut. Ayatullah Khomeini. Belum ada. Dani Suhartono. Belum ada. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi Aprilian, maaf, Pak. Lost koneksi tadi. Oh, ada Aprilian. Ada, Pak. Tadi lost koneksi. Oke, saya lanjutkan. Dani Suhartono. Enggak ada. Dede Anton. Enggak ada juga. Fajar Nur Sidik. Enggak ada juga. Gilang Setia Darmawan. Enggak ada juga. Luz Mareto. Luz Mareto. Enggak ada juga nih. Oh, ada. Marcelinus Charles. Enggak ada. Muhammad Ramlan Dulugani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Muhammad Azam Sidki. Enggak ada. Muhammad Hasbi. Enggak ada. Nahda Khairunisa. Hadir, Pak. Thank you.
Nurul Susilowati. Hadir, Pak. Thank you. Putri Dea Amanda. Hadir, Pak. Samsul Ma'arif. Serdik Victor Gulu. Ada juga. Widuri Husnul Pratiwi. Pak. Oke, thank you. Ikrom Nur Rohim. Hadir, Pak. Siap. Terima kasih. Ada yang belum saya panggil? Fajar ya? Iya, Pak. Ada lagi? Oke, Fajar Nur Sidik. Sudah. Itu Pak, itu Lus Mareto tuh di chat katanya nggak bisa on mic karena lagi di luar dan cuaca hujan. Oh ya, terima kasih Mas Angga. Ya Pak. Terakhir kita bicara tentang apa ya? Yang di slide berapa ya itu ya? Sampai apa itu? Oke. Kita terakhir bahas tentang pengertian manajemen apa ya? Kesimpulan ini ya. Oke, saya mau lanjutkan materi yang kemarin. Ini kita mereview kemarin terakhir kita bicara masalah tentang apa namanya? Manajemen. Oke, sebentar. Saya bisa teman-teman open cam? Sorry. Saya mau screenshot dulu sebentar untuk teman-teman. Screenshot perkuliahan hari ini. Sebentar. Sebentar. Apa sedang dalam perjalanan kantor jadi. Ya, yang bisa saja. Snapping tool. Oke. 3, 2, 1. Siap, terima kasih. Ini angkatan semester ini nih memang biasa orangnya segini 10 gitu. Belum bisa apalagi itu. Tadinya mah banyak Pak.
Ada berapa, Mas? Waktu semester 1 mah ada 40-an kayaknya. Terus udah kesini-sini ya tinggal segini, 12. Ya tinggal seginilah. 40. Iya, sekitaran segitulah, Pak. Oh, banyak Terus juga ya. berkurang tinggal segini jadinya. Oh iya. Baik. Padahal ini semester depan udah teman-teman mempersiapkan ada namanya kerja praktek. Terus semester 7 sudah mulai menulis skripsi, bimbingan. Jadi perlu dipersiapkan ya, biar teman-teman nggak kaget gitu. Jadi nanti di semester 7 teman-teman diharapkan teman-teman sudah bisa selesai kuliah cepat selesai kuliah. Oke. Nah, ini terakhir adalah kita mereview apa itu manajemen ya. Jadi, dan terakhir juga kita membahas tentang proposal di bidang nanti ide bisnis. Jadi, saya akan mereview lagi bahwa nanti satu kelompok itu ada 2 orang ya, membuat suatu ide bisnis. Silakan teman-teman bisa membuat kelompok masing-masing. Nggak usah saya tunjuk ya siapa-siapanya, silakan teman yang saling berkoordinasi. Kemarin memang sudah saya tunjuk itu Mbak Nahda yang menjadi ketua kelas ya. Jadi tolong dikoordinasikan dengan teman-teman agar nanti sebelum UTS itu bisa sudah selesai proposalnya, dan nanti setelah UTS nanti kita akan melakukan presentasi ya, presentasi untuk di kelompok. Muhammad Azam. Oke, sebentar. Nggak bisa open ini mic Mas, kalau itu bisa lewat nanti saya nih. Bisa Pak. Ya. Azam. Jurusan Sistem Informasi. Ya, oke. Thank you Mas Azam. Siap, thank you Pak. Baik, saya lanjutkan. Oke, manajemen bisnis ini bisa. Jadi kalau manajemen itu apalagi di bisnis, yaitu kita juga akan tidak hanya tentang manajerial saja, tapi manajemen ada dari keuangan, ada sumber daya dan sebagainya. Jadi kalau ini hanya teori, teman-teman bisa membacanya dan sudah di-share oleh Pak Nanang ya. Teman-teman bisa mempelajari itu, manajemen bisnis. Ini ada faktor-faktornya dalam pencapaian tujuan. Kalau menurut suatu pakar, jadi harus ada goal dari suatu manajemen atau organisasi ya. Jadi intinya dia punya mimpi.
Adapun yang bisa mencapai mimpi-mimpi itu atau goalnya itu harus didukung dari sumber daya gitu ya. Sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, dan informasi. Jadi tahap-tahapnya juga sama, ada perencanaan, organisasi, pengarahan, implementasi, mitigasi, itu ada pengendalian, pengawasan. Dan adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi manajemen itu juga bisa dikatakan kita ada selain dari ilmu, juga manajemen itu sebagai seni untuk memimpin. Itu ya. Jadi ada gaya kepemimpinan yang ada di dalam situ. Nah, di dalam prosesnya, dalam suatu manajemen itu ada input, proses, dan outputnya. Jadi sumber dayanya itu bisa dari yang saya katakan, ada daya fisik, informasi, manusia. Nanti itu akan diproses melalui perencanaan, ya, terus organisasi, leading, kontrol, dan akan menghasilkan tujuan yang efektif dan efisien. Apabila ini tidak bisa dilakukan, maka tujuan itu tidak akan tercapai, bisa dipastikan. Jadi intinya seperti itu. Ada input, proses, output. Jadi apa yang bisa diolah dan diproses, dan dia pasti punya tujuan. Tujuan untuk bisa meng-goal untuk masing-masing organisasi. Nah, sumber daya organisasi itu ini menurut Kaizen itu ada 5M rumusnya. Man, material, machine, money, dan metodologi. Nah, kalau yang fisik ini, sumber daya yang fisik ini, ada manusia, sumber dayanya, ada alatnya, ada uang. Nah, untuk mencapai itu, tujuan organisasi itu ada pengelolaan. Sistem operasi, ada sistem informasi. Di bawahnya dia manajemen yang akan mengatur itu semua. Kalau yang non fisik itu adalah metodologi atau metode. Dia manajemen itu dia punya metode, punya konsep, punya perencanaan. Nah, itu bisa dilakukan. Ini menurut Kaizen. Peran manajemen dalam organisasi ini menurut Bapak manajemen modern itu efektif itu seperti mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Kalau efisien mengerjakan pekerjaan benar atau tepat. Jadi ada kata yang benar atau dengan benar. Jadi tepat itu ada filosofi bahwa kegiatan kita atau apa yang kita lakukan itu menurut kita benar, tapi juga menurut orang lain itu bisa salah. Jadi tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Menurut kita pekerjaan itu sudah benar gitu ya. Belum tentu si bos ini melihat itu dengan tepat. Gitu ya. Jadi tergantung sudut pandang dan kondisi
psikologi seseorang itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau di pimpinan perusahaan, pagi-pagi itu si bos ini udah diomelin dulu sama si istri. Aduh, repot. Berabe urusannya. Semua orang bisa kena. Ada yang pernah mengalami itu? Cukup dalam hati saja. Oke, saya lanjutkan. Ini ada bukunya, ada definisi efektivitas ya, ada 5 prinsip dasar organisasi. Itu adalah yang pemimpin yang efektif tahu tempat, tahu di mana waktu mereka. Yang kedua, mereka tidak berfokus pada proses kerja tapi juga pada hasil-hasilnya. Yang ketiga, ada mereka membangun pekerjaan mereka berdasarkan kekuatan bukan kelemahan. Yang keempat, mereka fokus pada area di mana keunggulan akan memberikan hasil yang luar biasa. Dan yang kelima, mereka membuat keputusan yang dapat ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah yang benar dalam urutan yang benar. Jadi kalau yang pertama, pemimpin yang efektif itu tahu di mana waktu mereka dihabiskan. Oh, sorry, ini nanti kita selesai jam 6 ya. Jadi jam 6 lewat ya, karena saya harus masih perjalanannya masih panjang, saya harus balik ke Jakarta juga. Oke, no problem ya teman-teman ya. Ya Pak, ya nggak masalah. Chatnya. Pemimpin yang efektif tahu di mana waktu mereka dihabiskan. Jadi seorang pemimpin itu bisa memikirkan. Jadi pemimpin yang visioner itu adalah pemimpin yang bisa mengangkat anak buahnya untuk bisa sukses. Pastinya dia, dan itu tidak banyak ya seorang pemimpin yang visioner, karena mungkin nanti teman-teman menjadi tugas nih, juga jadi tugas teman-teman. Dan juga dia tahu proses dan dia juga tahu hasil dari proses tersebut. Itu ya, kalau misalkan kita melihat tim ya, ada beberapa case gitu ya di perusahaan bahwa biasanya kebijakan seorang pemimpin itu tidak melulu mengenakan untuk si karyawan. Ya, menurut dari sudut pandang kita bahwa saat itu tidak mengenakan, tapi justru itu bisa menyelamatkan perusahaan. Itu banyak sekali kasus yang kemarin yang terakhir kita tahu bahwa Shopee itu mem-PHK-kan 17.000. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Kalau tidak salah itu 17.000 karyawannya di Indonesia maupun di Singapura. Entah, kita tidak tahu ya. Belum ada penjelasan langsung dari pimpinannya bahwa apa yang menyebabkan 17.000 itu di PHK. Nah, itu manajemen yang bisa memutuskan itu semua. Oke. Ini kita masih ada berapa slide ya? Oh, baru 17. Oke.
Nah, ini yang tadi saya katakan. Ada manajemen itu sebagai ilmu dan juga manajemen itu sebagai seni. Jadi yang dimaksud itu manajemen itu bisa kita gunakan, kita lakukan itu berdasarkan teori. Tahapan-tahapannya itu sistematis jelas. Jadi menurut pakar ini bahwa perencanaan, terus identifikasi dan sebagainya atau menggunakan metode SWOT gitu ya. Ada bisa kita melihat keunggulan dari mengidentifikasinya itu dari lewat metode tersebut. Baik kelemahan ya, keunggulan dari produk kita. Dan umumnya itu memerlukan keahlian teknis untuk mendiagnosa dari berbagai sudut pandang atau penilaian-penilaian yang memang di suatu organisasi itu dibutuhkan. Untuk dasarnya bisa mengambil keputusan itu agar tepat. Nah, yang manajemen sebagai seni ini adalah gaya untuk memimpin suatu organisasi ya. Biasanya itu dia sudah punya pengalaman yang luas ya. Jam terbang sudah jauh dan dia pasti ahli dalam mengkonsep sesuatu, bisa membuat suatu terobosan yang baru, dan dia pasti bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa berkomunikasi dengan baik? Dia bisa menempatkan cara pemimpinan itu, dia bisa menempatkan dengan siapa dia bicara, dengan siapa dia duduk. Biasanya seperti itu. Ada banyak tipe-tipe orang yang bisa seperti itu. Nanti akan menjadi tugas teman-teman ya. Nah, ini ada perbandingannya. Jadi kalau manajemen sebagai ilmu dan atau seni itu ada apa ya? Ada pembeda. Jadi kalau pastilah dia akan dipandang oleh karyawan itu akan lebih pendekatan emosionalnya itu adalah seorang manajemen yang punya seni kepemimpinan yang baik ya. Karena pendekatannya juga jauh berbeda. Dari ini perbedaannya adalah kemajuan lewat pengetahuan. Nah, kalau yang seni itu lebih ke praktek, ada pembuktian. Kalau yang seni itu bisa merasakan, feel-nya itu dari cara pencapaian sih. Memprediksi
atau mengira-ngira itu hampir sama sih. Merumuskan dan menguraikan justru lebih bagus ya, memang kalau dari segi keilmuan itu memang kita bisa mengkonsep ya sesuai dengan kebutuhan pasar. Ada mengukur, ada memberi pendapat. Itulah perbandingan nih menurut Terry. Ini kalau ini dari materi dari Pak Nanang ini sebenarnya materi S3-nya manajemen ini kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan teman-teman. Nah, ini ada fungsi manajemen, ini bisa teman-teman lihat gitu ya, antara arah yang sebenarnya yang harus teman-teman lihat itu adalah lihat arahnya. Tahapan-tahapannya itu kemana? Sebentar ya, saya tak menerima telepon dulu sebentar. Siapa? Sorry, ada panggilan dinas. Oke, saya lanjutkan. Ini jadi teman-teman bisa melihat bagian ini itu melihat dari arahnya ya, arah dari setiap tahapan. Jadi ada penentuan tujuan, ini pasti yang pertama. Lanjut ke sampingnya ada bagaimana menyusun organisasi gitu. Organisasi itu bisa dari SDM ya. Penentuan orang-orang yang tepat ya. Misalkan kalau di planning ini adalah suatu kita membuat suatu startup, dia akan pasti menentukan nyusun organisasinya itu harus sesuai. Ada seorang programmer, ada analis, di situ juga nanti ada orang yang menjadi apa namanya itu,
saya lupa, yang menjadi mencoba orang untuk bisa memakai produk itu, melihat apakah ini sudah layak atau belum, quality control. Nah, itu juga harus tepat ya orang-orangnya ya, sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dan harus juga seorang manajemen itu bisa memotivasi anggotanya ya, agar tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Yang terakhir adalah monitoring perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Jadi biasanya banyak hal ya yang mungkin teman-teman bisa sampaikan. Apakah punya pengalaman yang memang terkadang si bos ini awal project itu penentuannya itu 8 bulan. Ternyata di tengah-tengah dari berjalan sih berjalan waktu 2 bulan gitu. Si bos ini bertemu dengan teman-temannya dan ada satu kompetitor yang pada saat itu mengumumkan ya, besok project ini launching. Wah, bos kita kebakaran jenggot dan nyuruh ke kita karyawan kalau kita nggak jadi selesai 8 bulan. Targetnya 2 bulan selesai. Adakah yang ada yang mengalami seperti itu? Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang teknologi, bikin aplikasi atau sistem, atau misalkan membuat suatu project di industri atau di pemerintahan, mungkin ada yang bisa sharing-sharing? Pak, siapa nih? Horor gimana maksudnya? Itu semua bisa terjadi. Belum pernah merasakan kalau di Jakarta itu banyak banget startup yang kolaps. Perusahaan senior berasa startup. Banyak Mas, itu Mas. Karena kenapa ya, kalau perusahaan senior berasa startup, ada banyak sih. Biasanya saya pernah bertemu dengan human di atas stakeholder. Ya, kalau yang saya rasakan adalah bagaimana ini ada kata bagaimana di dalam perusahaan itu memanusiakan manusia. Nah, itu yang jarang itu yang seperti itu. Jadi kalau sudah di dalam perusahaan sudah tujuannya sudah, keinginannya udah besar, mau nggak mau teman-teman harus bisa mengikuti aturan atau rule-nya mereka. Benar-benar teman-teman itu seperti dipecutin gitu kan. Itu banyak terjadi gitu.
Jadi memang dilihat lagi bahwa seorang manajer itu bisa pendekatannya itu bagaimana. Kalau dia tahu dari awal, dia tahu tentang teknis, dia tahu tentang proses, dia tahu tentang bagaimana mencapai tujuan itu tidak mudah gitu ya. Pasti dia akan lebih bisa mengerti, atau dari segi manajemen dia malah justru lebih garang gitu. Dalam arti dia dalam memimpin suatu perusahaan itu dia udah bodo amat dah. Misalkan seperti itu. Jadi yang nantinya pada intinya saya hanya butuh tenaga kalian, tapi nggak memikirkan bagaimana kalian. Nah, yang seperti itulah yang tinggal tergantung ya teman-teman bisa menghadapinya atau tidak. Apakah itu menjadi suatu tantangan atau malah menjadi suatu bencana. Kalau itu masih teman-teman masih bertahan, saya angkat topi buat teman-teman. Dan saya salut kalau misalkan teman-teman pernah merasakan seperti itu. Ya, kalau masih bertahan. Tapi kalau dengan punya visi misi tersendiri dan teman-teman sudah mampu untuk bisa memimpin, ya saya harapkan teman-teman bisa punya perusahaan sendiri. Nah, ini ada ini hanya sebatas teori. Jadi banyak-banyakan teori itu seperti ini dia. Ini yang membedakan dari berbagai macam pakar. Ya, teman-teman bisa membedakannya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan. Di TikTok banyak meme, video. Kantor lu nggak asik, lemburnya banyak tapi nggak ada uang lembur. Nggak lembur kerjaan nggak selesai, tapi kalau lembur nggak ada uang lembur. Derita lu itu namanya. Ya. Ya ngapain Mas? Sekarang kerjaan masih ada hari besok gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dilembur ya harusnya ini sih. Tinggal tergantung kita lah, manajemen waktu ya. Manajemen mana yang harus diselesaikan dahulu, mana yang tidak gitu. Itu juga teman-teman harus belajar juga tentang manajemen waktu. Jadi agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Mending kerja di pabrik Bekasi Pak, makin banyak lembur. Iyalah kalau di pabrik, cuman kan ya terserah gitu. Itu pandangan teman-teman gitu ya. Nah, problem. Makanya teman-teman bekerja itu tinggal apa yang teman-teman cari gitu. Itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kita masih ada beberapa slide lagi. Ini pengarahan implementasi, ini nggak usah. Ini fungsi operasional ya, jadi ada manajemen itu ada sumber daya manusia,
pemasaran ya, produksi, keuangan, informasi. Jadi masing-masing ini juga pasti dia punya tujuan ya. Teman-teman di manajemen sumber daya manusia juga punya tujuan tersendiri, pemasaran punya goalnya masing-masing, produksi, keuangan, informasi. Nah, ini manajer bisa dikatakan adalah seorang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi ya, dia yang bertanggung jawab. Pada suatu organisasi, dan dia harus bisa memastikan semua kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Ada tingkatan-tingkatan manajemen ya, ini saya mau selesaikan sedikit. Jadi ada manajemen itu ada manajemen puncak, menengah, ada supervisi, ada non supervisi. Jadi kalau yang manajemen puncak itu ada direktur, ada wakil direktur. Menengah itu manajemen personalia, produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran gitu ya. Itu yang menengah. Kalau yang supervisi itu biasanya di bawahnya manajer. Jadi dia lebih ke asisten manajer. Nah, kalau yang non supervisi itu adalah pegawai teknis di tingkat-tingkatannya. Nah, kalau tadi yang dikatakan di pabrik ya posisinya dia banyak pegawai. Kalau dilihat dari penghasilan loh ya pegawai ya maksimal berapa sih? Dia harus bisa bekerja dengan tenaganya. Kalau direktur, wakil direktur dia pakai otak untuk bekerja. Itu aja sih. Dan untuk mencapai ke sini ini dia butuh proses ya. Proses untuk bisa memimpin satu perusahaan. Nah, yang perlu dimiliki seorang manajer itu ada keahlian teknis, ya, komunikasi, bisa mengkonsep. Developer kerja pakai Google. Developer kerja pakai Google, enggak juga. Developer itu juga, maksudnya gimana nih? Developer kerja pakai Google, Maksudnya sering googling, Pak. aja mas. Iya. Yang mikir berarti Google ya, carinya di Google ya. Wah sesat dong mas ini Ikram nih. Percaya sama Google ini bahaya nih. Apa ini? Maksudnya senjata andalan Google gitu, Mas Hasan? Biasanya tergantung andalan, Pak. Andalan kalau nggak ngerti apa-apa ke Google ya. Iya, kalau udah pusing tuh baru tuh. Aduh, bahaya ini. Ini bahaya nih. Kalau percaya sama Google ini bahaya nih. Aduh, pasti nih keblosok nanti nih. Jadi pernah saya nggak kebayang kalau Stack Overflow di ban sama Langsung demo, Pak, ada, Pak. ya kalau iya ya kalau di benar juga. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada keahlian pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan, konsep, komunikasi itu nggak bisa pakai Google. Ya, itu memang benar-benar skill dari yang. Jadi gini, teman-teman juga perlu
mengasah kemampuan teman-teman juga ya. Jadi kemarin saya membentuk suatu UKM di ITTS. Jadi intinya mereka, teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa itu harus bisa dalam tanda kutip itu personal branding ya. Maksudnya dalam tanda kutip itu setelah nanti teman-teman lulus jadi mahasiswa, teman-teman bisa jual diri. Dalam tanda kutip bisa bersaing ya. Bersaing untuk bisa mendapatkan suatu posisi pekerjaan yang bagus. Nah, itu yang sedang saya terapkan di sini, karena saya belum paham sekali ya dengan teman-teman mahasiswa di sini itu bagaimana, dan saya mencoba perlahan untuk bisa pendekatan dengan teman-teman mahasiswa agar bisa meningkatkan skill minimal. Yang tadinya dia tidak bisa komunikasi dengan baik, paling tidak dia bisa interaksi atau nanti bisa presentasi di depan gitu ya. Nah, keahlian-keahlian itu yang harus teman-teman bisa dapatkan. Nah, ada tambahan lagi untuk manajer ini adalah tentang global management ini sih, teman-teman bisa dapatkan itu dari cara atau misalkan teman-teman punya tokoh dan bisa diteladani, itu juga bisa seperti itu. Ambil yang positif dan jangan dipakai yang negatif. Nah, menjadi manajer itu punya pendidikan dan pengalaman ya. Kalau pendidikan itu yang kita maksud ya, teman-teman bisa kuliah di mana gitu ya. Dengan teman-teman kuliah itu bukan ya, tergantung lagi teman-teman. Kalau di kelas karyawan dulu saya itu, kelas karyawan adalah mencari relasi. Gitu loh. Di pendidikan ini teman-teman atau misalkan di kuliah ini harusnya teman-teman bisa mendapatkan relasi bahwa apa yang teman-teman punya impikan ya, atau cita-cita yang teman-teman idamkan ya, itu bisa terwujud. Contoh, saya punya keahlian di bidang software developer gitu. Terus ada teman yang membutuhkan itu bisa kita menjadi relasi. Pendekatan pendidikan, pengalaman gitu. Itu bisa bertukar pikiran. Referensi buku supaya jago. Boleh. Itu bisa dipakai. Ada banyak Mas. Ada banyak itu. Bagus juga itu. Public speaking-nya bagus. Ini berarti dia punya pengalaman public speaking-nya jelek nih ya. Ya, untuk bisa jadi ada teknik juga ya untuk bisa play gitu. Kita bicara 3 menit itu si investor itu bisa langsung invest gitu. Itu ada tekniknya, dan teman-teman itu harus butuh jam terbang agar bisa. Nah, boleh bisa jadi first impression bisa. Paling tidak itu untuk katakan oke, nanti kita ketemu lagi. Itu sudah hebat Mas. Baru ketemu terus dia mau pengen janjian lagi, itu udah hebat sekali. Dan pengalaman itu susah.
apa ya namanya ya, tidak bisa dan tidak mudah gitu ya. Perlu jam terbang yang tinggi. Dan pengalaman di bagian organisasi perusahaan itu menentukan keberhasilan ya. Jadi keahlian-keahlian tadi manajer itu juga pengalaman itu bisa menjadikan kita itu menjadi bisa berhasil. Oke, saya lanjutkan. Ada manajer juga harus mampu bekerja efisien, efektif ya. Yang dimaksud adalah efisien itu kita bisa menggunakan segala atau sedikit mungkin sumber daya yang dimiliki dan bisa tepat. Dan kalau efektif itu bisa melihat suatu manajer itu punya kemampuan untuk bisa menentukan apa namanya, kalau saya ngomong lebih enak ngomongnya itu yang efektivitas itu adalah terkadang ada banyak orang pimpinan tuh ribet buat goalsnya itu ribet. Dia harus ini, memenuhi ini dan sebagainya. Tapi kalau pemimpin yang manajer yang efektif itu ya, dia biasanya dia melakukan yang murah tapi bisa menghasilkan apa ya, produk yang lebih bagus. Yang muter-muter siapa? Enggak, maksudnya kadang-kadang ada apa manajer atau apa gitu ngomongnya muter-muter gitu Pak, enggak to the point gitu. Ya. Ini motor siapa yang muter-muter? Aco ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tinggal sedikit lagi, masih ada 9 slide. Ada kegiatan manajer. Nanti terakhir itu nanti ada kita tugas ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya. Kak, ini masih mata kuliahnya masih diampu oleh Pak Nanang. Jadi nanti teman-teman bisa uploadnya itu upload apa namanya tugasnya itu ya, nanti ini kan ini bisa dikirim ke saya. tts.ac.id, subjeknya tugas pribadi 1, manajemen bisnis, terus kasih nama nih. Oke, kegiatan-kegiatan manajer ini bisa bekerja melalui orang lain, memadukan ya, menyimbangkan tujuan. Jadi dia harus bisa menyatukan atau melihat, menentukan suatu keputusan yang memang itu sudah ditentukan oleh banyak orang. Dan menurut dia itu bisa dilakukan. Jadi terkadang ya begitu di suatu perusahaan, suatu proyek itu ada yang pro dan kontra ya. Itu hal biasa. Hal biasa. Jadi jangan dilihat bahwa kebijakannya itu yang menjadi akhirnya dibenci. Nah, itu jangan. Yang dibenci itu orangnya itu jangan. Jadi harusnya dikritisi itu adalah kebijakannya.
kita harus bisa mengkritisi kebijakannya. Apakah tepat atau tidak, itu kita harus bisa mengkritisi itu. Jadi manajer itu juga harus dia punya tanggung jawab ya, yang dengan suatu pemimpinnya dia, dan dia juga harus berpikir secara analitis dan konsep. Dia juga harus jadi mediator untuk tiap-tiap divisi. Apabila ada konflik di situ, dia juga harus menjadi seorang politisi, diplomat, karena dia juga harus visioner ke depan gitu ya. Kalau tidak visioner, wah repot. Perusahaan itu pasti akan kolaps di tengah-tengah. Jadi dia juga harus bisa mengambil keputusan yang sulit. Nah, ini kita bisa melihat peluang ya, penetrasi pasar, bahan baku, ada ancaman. Ini juga dianalisis. Oke, nah ini ada namanya, oke Pak, untuk makul manajemen kapan ya ada di open course, opencourse.itts.ac.id, betul? Oke, saya baru mendapat, ini kan mata kuliah ini adalah mata kuliahnya. Kalau e-learning itu nanti Pak Nanang yang mengupload itu semua. Jadi saya itu kebagian, saya sebenarnya home base-nya itu di Kaprodi di TI. Saya Kaprodi TI. Jadi kalau untuk manajemen seperti ini sebenarnya lebih banyak ke teman-teman di SI ya. Jadi nanti mungkin kalau e-learning mungkin dia karena ini adalah dosen pengampunya Pak Nanang, mungkin di-uploadnya di atau tugas dan sebagainya itu di e-learning. Karena teman-teman itu tidak ada di saya di untuk e-learningnya, pesertanya itu mata kuliahnya itu hanya saya menggantikan beliau ya. Jadi saya pakainya ya email saja gitu ya. Oke, saya kembalikan. Saya balik ke materi ini. Ada ini namanya disrupsi ya. Jadi adanya terjadi inovasi yang perubahan besar-besaran. Ini ada bisa mencontohkan ini. Secara fundamental yang mengubah semua sistem tatanan landscape ya. Akibatnya bisa sistem yang lama kalah bersaing. Ini juga ini yang dirasakan pada waktu pandemi ya. Ini banyak banget kejadian seperti ini yang mengakibatkan perubahan-perubahan kebijakan. Ini ada contohnya bahwa ini menurut teorinya ini yang saya mau contohkan ini. Nokia, ponsel sejuta umat, ya enggak? Dan pada waktu itu pimpinan Nokia itu dia mengatakan dalam bahasa Inggris dia tidak melakukan kesalahan pada waktu itu. Dan dia tidak mau untuk mengupdate. Nah, benar.
ngetawain ya. Ngetawain si Android. Benar-benar. Ngetawainnya gimana ya, begitulah. Bahwa pada waktu itu Android dan iOS itu kesalahan terbesar adalah dia tidak melakukan kesalahan. Ya, saya jadi. Dan itu benar sih. Benar banget, benar banget. Nah ya, itulah yang terjadi. Sekarang Nokia collapse, dihantam iPhone. Dulu setelah Nokia itu ada yang namanya BlackBerry. Nah, orang itu udah iya, BB juga gitu, BlackBerry juga dia ya teman-teman merasakan lah ya masa-masanya seperti itu. Dan pada waktu itu kita megang BB aja udah merasa gagah banget gitu ya. Tuker-tukeran pin gitu ya. Ada lagi di bidang digital fotografi ya. Kodak yang dulu pakai, teman-teman masih ingat pakai roll film gitu ya. Sekarang sudah tidak mampu bersaing gitu ya dengan kamera-kamera yang sudah digital. Kalau dulu mau foto itu aja harus mikir-mikir itu, karena filmnya itu mahal gitu ya, harus diputar gitu. Salah mutar kebakar semua itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan seperti itu ya, tentang dunia perkembangan ya. Jadi akhirnya bangkrut itu. Ada retail, ada Zara. Terus kalau di kita itu ada Matahari gitu ya. Nggak tahu Matahari masih hidup atau enggak itu. Ada Matahari, terus banyak mall-mall juga sekarang sudah beralih ya. Nah ini pernah ngalamin Friendster, MIRC? Ada yang pernah mengalami MySpace? Wah, zaman saya belum. Berarti Mas Lus itu orang tua, itu udah tua itu. Jangan-jangan seumuran sama saya ini. Mbak Nahda, kelahiran tahun berapa Mbak Nahda? Wah, 2002. ...2002... 2005 saja saya sudah jadi relawan di Jogja. Waduh. Atau saya yang terlalu tua ya. Oke. Ya. Ya, zaman saya itu ada Yahoo Messenger ya, BlackBerry, Nokia. Nah, ini yang dikatakan sama Nokia. Saya tidak melakukan suatu kesalahan, kata Stephen Elop ya. CEO-nya beliau. Jadi banyak sekali ada Ericsson, MIRC. MIRC ini zamannya kalau kita itu chatting nyari pacar gitu, itu setelah ketemu ternyata hoax gitu. Atau Friendster. Ini benar-benar zamannya ini saya sekolah ini.
Iya, iya. Ya nanti sekarang cari pacar dari Tantan. Nggak perlu, Mas. Oh ya, kalau mungkin Mas Lusmareto ya mungkin pakai Tantan. Udah menikah belum, Mas? Nih, Lusmareto nih. Aduh. Jangan kelamaan, Mas. Ya, saya katakan itu jangan kelamaan. Oke. Susah nyari pacar. Wah, parah nih. Lu mah buka aib sendiri tuh. Aduh. Tantan, micet gitu ya. Aduh. Oke. Nah, ini ada disruption-nya juga yang taksi sekarang Bluebird itu akan akhirnya bergabung dengan Gojek, Grab gitu ya. Ada sekarang ada macam-macam lah. Sekarang hotel-hotel gitu ya, dengan pemasarannya dengan kita juga harus bisa bergerak cepat apalagi nih. Tapi micet penting Pak untuk intelijensi dari ini. Itu beda konsep Mas. Oke. Nah, ini selesai untuk boleh ini nanti teman-teman bisa ini tugasnya ya. Jadi teman-teman bisa mencari ini tugas pribadi ya. Contoh leader yang teman-teman kagumi bisa tolong dijabarkan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibuat suatu presentasi semenarik mungkin itu ya. Nanti teman-teman bisa sampaikan itu, nanti saya akan memilih lah. Ada beberapa yang mungkin nanti akan presentasi. Gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup ini? Saya perjalanan ke Jakarta masih lumayan jauh, 2,5 jam. Yang suka intelijen, kita mau adakan capture the flag ya. Bisa, teman-teman nanti bisa join ke kita. Ini ada tambahan satu nih, siapa nih? Ramlan udah di absen belum tadi ya? Sudah, Pak. Oh, udah ya? Iduri udah, Ikram udah. Ya, sip. Oke, untuk tugas nggak ada masalah ya. Aman ya? Gampang. Aman insya Allah. Oke. Nggak ada pertanyaan juga. Grup sudah dibuat ya, Mbak Nahda. Nanti kita bisa komunikasi via grup. Ini yang kelompok 2 orang atau yang mandiri sendiri, Pak? Ini sendiri-sendiri, Mas. Kalau yang ini. Oke, oke. Kalau yang kelompok itu nanti ide bisnis. Ide bisnis. Yang kemarin saya sampaikan pakai. Jadi kemarin saya ngobrol, kemarin. Iya benar kemarin. Jadi ada suatu perusahaan yang kemarin saya ngobrol di IT Camp.
dia butuh suatu ide-ide yang memang dia katakan fresh, dan dia mau membiayai apabila itu idenya bukan absurd ya, tapi memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ide bisnisnya itu jelas, terukur, dan itu bisa dilakukan. Dan itu nantinya kalau misalkan ide bisnis itu bisa dipresentasikan dengan bagus, pasti nanti ada yang akan investor ya di proposal bisnis kalian, dan akan kembali gitu. Jadi teman-teman yang menjadi top leadernya untuk bisa diwujudkan. Jadi saya hanya bisa mendampingi teman-teman dari sebatas itu. Deadline dan presentasi, ya 1 minggu lah. Ini tugas untuk 1 minggu. Jadi maksimal berarti hari Rabu jam 12 malam kurang semenit itu udah harus dikirim ke email saya. Jadi nanti saya akan pilih beberapa teman yang akan presentasi. Ada yang chat saya? Oke, teman. Oke, mungkin itu ya, cukup. Siapa? Cukup Pak, cukup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau capture lagi untuk akhir pertemuan. Ini saya membiasakan mengcapture. Sebentar. Kalau teman-teman yang tadi belum bisa on cam, bisa on cam. Ini gimana sih? Saya mau mengcapture kalau buka dan tutup untuk di pertemuan. Print screen. Oke. Sip. Akhir pertemuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas joinnya teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau saya sangat senang sekali apabila teman-teman bisa hadir di kampus. Entah nanti hari Sabtu atau weekend atau minggu ini ada kegiatan Jota Joti dan ada kegiatan di kampus. Mungkin teman-teman yang punya waktu silahkan bisa merapat. Kita menginap acara 15-16. Jadi teman-teman yang punya waktu luang bisa hadir di kampus, silahkan. Saya ada Prof. Wono, ada teman-teman dosen yang lainnya. Begitu, itu informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya tutup untuk sesi pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam Pak. Yuk. Terima kasih banyak, Pak.